السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah dengan mengambil istifadah dari karya-karya para ulama, mengambil ilmu mereka dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, para ulama salaf yang lurus pemahaman mereka di dalam mengemban ilmu dan juga terbukti dari amalan mereka dan kesabaran mereka dalam berdakwah. Alhamdulillah, kita masih membacakan kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan risalah beliau sampai pada perkataan beliau yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang terkait dengan tadabbur Al-Quran. Dan juga beliau membawakan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. Secara global bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih mendatangkan manfaat bagi hati dari membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. Maka sesungguhnya tadabbur Al-Quran akan terdapat atau terkumpul pada diri orang-orang yang berjalan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang mengamalkan amal-amal saleh, ataupun kedudukan orang-orang yang mengenal akan maksud daripada
tujuan diciptakannya diciptakannya manusia, maka orang-orang tersebut merekalah yang mampu mengambil manfaat yang banyak, menggerakkan hati mereka untuk interaksi dengan Al-Quran. Maka terlihat dari perjalanan mereka, dari kondisi mereka dan kedudukan mereka. Huwa alladhi yurithul mahabbata wasyauqa wal khawfa wal raja wal inabata wat tawakkula wal ridha wat tafwida wal syukra wal sabra. Maka di antara manfaat yang begitu besar dari tadabbur Al-Quran, yaitu akan mewariskan kecintaan dan kerinduan, rasa takut dan juga optimisme, rasa harap, wal inabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya, wat tawakkul, bertawakal kepadanya, war ridha, wat tafwid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyukru, bersyukur, wassabar, dan sabar, wasairul ahwali allati biha hayatul qalbi wa kamaluhu, yang seluruh kondisi dapat membuat hati ini menjadi hati yang sempurna dan hidup dengan dia mentadaburi Al-Quran. Sebaliknya, wa kadzalika yazjuru an jami'is sifat wal af'alil madhmumah allati biha fasadul qalbi wa halakuhu. Dengan dia mentadaburi Al-Quran, maka hatinya dapat tercegah dari segala sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dengannya dapat merusak hati atau bahkan bisa membinasakan hatinya. Falau aliman nas ma fi qiraatil Qur'an bitadabbur lanstaghalu biha an kulli ma siwaha. Sekiranya manusia mengetahui apa yang terdapat dari manfaat dia membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka niscaya dia akan menyibukkan dirinya dari perkara-perkara yang sia-sia. Dia akan menyibukkan dirinya dengan tadabbur Al-Quran dari yang selainnya. Fa idza qara'ahu bitafakkur hatta marra bi ayah wa huwa muhtajun ilaiha fi shifaa'i qalbihi karraraha walau mi'ata marrah. Dan apabila dia membaca Al-Quran dengan tafakkur, dengan mentadabbur maknanya, lalu kemudian ketika dia menjumpai, melewati sebuah ayat sedangkan dia butuh kepada obat hatinya, maka niscaya dia akan mengulang-ulang walaupun itu dengan sebanyak 100 kali. Lihat bagaimana kebutuhan hati kepada tadabbur Al-Quran. Walau lailah, ataupun semalam suntuk dia membacanya, mentadabburinya, dalam rangka untuk mentadabburi Al-Quran, dia membutuhkan obat penawar bagi hatinya. Faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin. Maka membaca Al-Quran dengan mentadabburi Al-Quran penuh dengan perasapan yang mendalam, tafakkur, memahami, maka itu lebih baik dari hanya sekedar menghatamkan, membaca tanpa dengan disertai dengan
tadabbur dan pemahaman. Wa anfa'lil qalbi, dan tentunya membaca Al-Quran dengan tadabbur disertai dengan paham terhadap ayat yang kita baca, tentu itu lebih bermanfaat bagi hati. Wa ad'a ila husulil iman wa dzauqi halawatil Quran, dan lebih bisa menghantarkan kepada iman dan merasakan betapa manisnya dan indahnya Al-Quran. Disebutkan dalam Miftah Darus Sa'adah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata mutiara yang disampaikan para ulama menjadi nasihat yang berharga bagi kita sekalian, karena mereka adalah orang-orang yang mampu mengeluarkan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, hukum-hukum dari Al-Quran, buah dari tafakkur mereka, tadabbur mereka. Maka mereka merasakan betapa indahnya Al-Quran. Bahkan tidak sedikit di antara mereka para ulama ketika di akhir hayat mereka itu menyesal mengapa dahulu waktu yang mereka miliki tidak digunakan untuk mentadabburi Al-Quran. Padahal kita ketahui bahwa mereka telah berusaha memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya. Mereka adalah orang-orang yang pelit terhadap waktu mereka dari hal-hal yang sia-sia. Mereka manfaatkan untuk membaca Al-Quran, mengkaji. Namun demikian mereka tetap merasa bahwa mereka menyesal tidak memanfaatkan waktunya untuk tadabbur Al-Quran. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Syekh Abdul Razak mengatakan, wa qala Muhammad Rashid Ridha, dan berkata Muhammad Rashid Ridha, wa'lam anna quwwatad din wa kamal al-iman wal yaqin la yahsulani illa bi kathrati qiraatil Qur'an wa istima'ihi ma'at tadabburi bi niyyati ihtida'i bihi wal 'amali bi amrihi wa nahyihi. Masyaallah. Ketahuilah bahwa kuatnya agama dan sempurnanya keimanan dan keyakinan itu tidaklah terjadi kecuali dengan banyak membaca Al-Quran dan mendengarkan disertai tadabbur. Dengan niat apa? Al-ihtida, ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kemudian niat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah dalam Al-Quran. Nah, ini yang menjadikan seseorang kokoh di atas agamanya, yang menjadikan seseorang itu tetap istiqamah, memiliki prinsip di dalam beragama dengan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, banyak membaca Al-Quran, mendengarkannya. Maka ketika kita ingin mengambil manfaat dari Al-Quran itu, kita persiapkan hati kita. Sebelum kita membuka mushaf Al-Quran, kita membuka terlebih dahulu hati kita. Niat kita ketika membacanya ingin mendapatkan petunjuk, ingin beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang dalam Al-Quran. Selanjutnya, bahwa keimanan yang benar
keimanan yang patuh. Fal iman al-id'aniyu sahihu yazdadu wa yaqwa. Itu keimanan yang benar, yang patuh, maka dia akan bertambah, wa yaqwa, menjadi kuat, wa yanma wa tatarattab alaihi atharuhu minal a'malis salihah wa tarki al-ma'asi. Maka dengan keimanan yang benar niscaya akan bertambah dan juga menjadi kuat adanya peningkatan. Itu adalah merupakan pengaruh dari tadabbur Al-Quran dengan bertambahnya keimanan, sehingga akan berpengaruh pada amal-amal saleh dan meninggalkan kemaksiatan. Demikian pula meninggalkan kerusakan biqadri tadabburil Quran, sekadar sejauh mana dia mentadabburi Al-Quran atau meninggalkannya. Bahkan kita ketahui dari ayat Al-Quran, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bagaimana Nabi mengeluhkan ya orang-orang Quraisy dari umatnya, ya, dan tentunya ini adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan Al-Quran, lalai dari mentadabburi Al-Quran, dari membaca Al-Quran. Wa yanqusu wa yad'ufu ala hadhihi an-nisbah min tarki tadabburihi, maka berkurang atau melemah ya sesuai dengan sejauh mana dia meninggalkan mintar kita tadabburihi, meninggalkan tadabbur Al-Quran. Melemahnya keimanan, berkurangnya keimanan ya tergantung sejauh mana dia interaksi atau tadabbur dengan Al-Quran atau meninggalkannya. Wa ma amana aktsarul Arab illa bisama'ihi wa fahmihi, dan tidaklah mereka orang-orang Arab terdahulu beriman kecuali dengan disebabkan dia mendengar dan memahami Al-Quran. Wala fatahul aqtar wa massarul amsar, dan tidaklah mereka itu menaklukkan ya kota-kota terdahulu yang mereka taklukkan, mereka kemudian masuk ke negeri-negeri. Wattasa imranuhum, semakin luas wilayah mereka. Wa azuma sultanuhum, semakin besar ya kerajaan, kekuasaan mereka. Itu semua disebabkan illa bi ta'thiri hidayatihi, dikarenakan pengaruh daripada hidayah dari Al-Quran. Wa ma kana al-jahiduna al-mu'aniduna min zu'ama'i Makkah yujahiduna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yasuddunahu an tablighi da'wati rabbih illa biman'ihi min qira'atil Qur'an 'alan nas. Dan tidaklah orang-orang yang menentang, orang-orang yang membangkang dari tokoh-tokoh Quraisy di Mekah ketika itu, melainkan ketika mereka memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencegah beliau dari menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, itu dikarenakan ya mereka meninggalkan bacaan Al-Quran atau mencegah manusia dari mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi ketika mereka ingin menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang mereka lakukan adalah melarang orang-orang dari membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat yang ke-26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkata orang-orang kafir, janganlah kalian mendengar Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya. La'allakum taghlibun, agar kalian dapat mengalahkan mereka. Nah, inilah makar dan musuh-musuh Islam ketika mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari sesuatu yang dapat membangkitkan keimanan mereka, keteguhan mereka, mengemban agama ini, mendakwahkan Islam. Maka cara yang mereka tempuh adalah mereka melarang orang-orang membaca Al-Quran. Wa ma dha'ufa al-Islam mundzul qurunil wusta hatta zala aktsaru mulkihi illa bihajri tadabburil Qur'ani wa tilawatihi wal amali bihi. Dan tidaklah Islam ini kemudian melemah. Ya, setelahnya dahulu kemudian Islam memiliki negara Islam di kota Madinah. Ya, kemudian setelah itu berlalu generasi ini dan semakin lemah keimanan mereka, keislaman mereka, jauh dari Al-Quran, jauh dari mengamalkan isi kandungan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, sehingga kerajaan mereka pun lenyap. Itu disebabkan karena mereka meninggalkan tadabbur Al-Quran, mereka meninggalkan tilawah Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini dikatakan oleh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Tafsir Al-Manar, juz yang ketiga, halaman 170. Fal-Qur'anul Karim huwa min a'zami muqawwamatil iman. Selanjutnya berkata Syekh Abdul Razak bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah seagung-agungnya penguat keimanan. Wa anfa' dawa'i ziyadatihi, dan Al-Qur'anul Karim yang paling bermanfaat mendatangkan tambahan keimanan pada diri seseorang, wa huwa yazidu iman al-abdi min wujuhin muta'addidah, yang dengannya akan bertambah keimanan seorang hamba dari banyak sisi. Jadi kalau kemudian dia mentadabburi Al-Quran, dia mengambil manfaat ilmu yang begitu banyak, karena sumber ilmu adalah Al-Quranul Karim. Sumber kebahagiaan Al-Quranul Karim, sumber keberkahan adalah Al-Quranul Karim. Banyak hal-hal yang kemudian dari segala sisi yang dapat menguatkan keimanannya ketika dia mau mentadabburi Al-Quranul Karim, mau berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kisah para salafus saleh, bagaimana ketika mereka interaksi dengan Al-Quran, mengambil manfaat dari Al-Quran. Ketika datang seseorang yang ingin meminta nasihat, maka mereka mengarahkan untuk mengambil manfaat atau nasihat, meminta tambahan keimanan dari membaca Al-Quran tersebut. Itu sebagai solusi. Bukankah kita hidup di tengah-tengah banyaknya permasalahan, problematika hidup kita, yang baik itu penyakit yang menimpa hati kita ini, ya, yang bisa melemahkan jasad kita. Sebaliknya, seseorang terkadang kuat motivasinya ketika dia itu ingin melakukan kemaksiatan, sehingga
hatinya menjadi rusak karena jauh dari upaya mentadabburi dan interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Apa yang kita rasakan ketika kita tidak membaca Al-Qur'an dalam sehari, 2 hari, ya. Sedangkan kita tidak bisa lepas dari kewajiban 5 waktu ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Maka kita tetap membaca Al-Qur'anul Karim. Hati kita tentunya akan merasa gersang. Barangkali fisik kita bisa bertahan hidup berhari-hari tanpa dengan makan 3, 4, 5 hari. Namun ketika hati kita ini tidak disentuh dengan gizinya berupa membaca, mentadabburi Al-Qur'an, maka akan terasa hampa dan terasa gersang di dalam hati kita. Oleh karenanya, apa yang sudah kita bacakan dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak dari karya beliau, dari perkataan para ulama, sangat-sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Di antaranya juga adalah qala Ibnu Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam At-Tawjih wal Bayan, At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, yang perkataannya dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau, bahwasanya dengan mentadabburi Al-Qur'an wa yuqawwihi min wujuhin katsirah, maka akan menguatkan hati kita dari beberapa sisi, tentu yang sangat banyak sekali. Fal mu'min bimujarrad ma yatlu ayatillahi wa ya'rifu ma rukkiba alaihi minal akhbaris sadiqah wal ahkamil hasanah yahsulu lahu min umuril imani khairun katsirun. Bahwa seorang mukmin, ya, jikalah dia hanya membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, ya, tentu kita tahu bahwa tilawatul Quran, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 121, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ada tilawatu alfadhihi, hanya membaca, ya, lafaz-lafaz Al-Qur'an, sebatas membaca ayat-ayatnya. Ada tilawah, yaitu yang kita kenal dengan qiraah, tilawah. Ada yang tilawatu ma'anihi ay tafsir, membaca maknanya, kandungannya, tafsirnya. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, kalaulah sebatas membaca saja ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ya'rifu ma rukkiba alaihi minal akhbaris sadiqah, dan mengetahui apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dari kabar-kabar yang benar, wal ahkamil hasanah, dan juga dari hukum-hukum yang penuh dengan kebaikan, yahsulu lahu minal umuril iman khairun katsir, maka niscaya orang yang membacanya akan mendapatkan, ya, perkara-perkara keimanan yang sangat banyak. Fa kaifa idza ahsana ta'ammulahu wa fahima maqasidahu wa asrarahu, maka bagaimana lagi jika dia memperindah, ya, interaksinya, memperbagus pemahamannya dan mengetahui maksud-maksud dan rahasia-rahasia yang terdapat dalam, ya, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Karena lihat kata para ulama, ya, yang mereka banyak mentadabburi Al-Qur'an. Maka kita kembali kepada penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan haqqa tilawatihi. Bagaimana pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
yaitu orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mutasyabih dan mereka mengamalkan ayat-ayat Allah yang muhkam. Ya. Nah, ini. Demikian cara mereka di dalam interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bukan seperti orang-orang ya ahlul kitab terdahulu yang mereka diberikan Alkitab, mereka tahrif kitab mereka. Mereka selewengkan maknanya dari tempat aslinya. Tetapi orang-orang yang beriman, maka mereka beriman kepada ya Al-Quran secara menyeluruh dan juga kitab-kitab terdahulu secara global. Mereka imani apa yang diturunkan kepada ya para nabi-nabi, para rasul yang terdahulu yang mereka mendakwahkan Islam ini. Ya, mereka kemudian menerima ya kebenaran kitab-kitab yang terdahulu secara mereka imani secara global dan mereka iman sepenuhnya terhadap isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka kondisinya tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengimani sebagian dan menolak ayat-ayat yang lainnya. Ya, maka ini tentunya adalah merupakan penyelewengan sikap terhadap Al-Qur'anul Karim. Lakin yang bagi an yu'lam anna ziyadatal iman allati takunu biqira'atil Qur'ani la takunu illa liman i'tana bifahmil Qur'an wa tatbiqihi wal amali bihi la an yaqra'ahu qira'atan mujarradatan duna fahmin aw tadabburin. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, tapi sepatutnya ya agar diketahui bahwa bertambahnya iman dari apa yang diupayakan seseorang ketika membaca Al-Qur'an itu tentu tidaklah ya terjadi kecuali dengan mereka-mereka yang berusaha untuk memiliki perhatian terhadap pemahamannya terhadap Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Tidak mujarrad ya hanya sekedar bacaan saja duna tanpa dengan pemahaman dan tadabbur. Wa illa fakam qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu hajijuhu wa khasimuhu yaumal qiyamah. Ya. Maka sangat disayangkan ya betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi justru nanti Al-Qur'an datang pada hari kiamat justru menjadi ya musuh baginya. Sebagaimana kata sebagian salaf bahwasanya kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi justru Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat melaknatnya. Menjadi musuh baginya. Ya. Kita tidak kemudian tertipu dengan orang-orang yang ya hanya sebatas mencari makan dari Al-Qur'an itu. Ya. Kemudian dia membaca dengan bacaan-bacaan yang di luar daripada ya cara membaca yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyusahkan diri ya ketika membacanya, dengan memanjangkan nafasnya dengan berlebih-lebihan ya. Maka kita diperintahkan membaca Al-Qur'anul Karim sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Ya, bukan dengan kemudian memaksakan diri dengan bacaan-bacaan yang dilagu-lagukan dengan apa yang mereka namakan dengan nama-nama tertentu yang itu belum pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat ya bahwasanya Nabi bersabda faqad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
bahwa Nabi SAW telah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat, ya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan, mengangkat dengan Al-Qur'an ini suatu kaum, ya, suatu kaum tertentu, wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkan kaum yang lainnya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Ya, ada yang dengan Al-Qur'an ini semakin tinggi derajat mereka. Ya, semakin tinggi kedudukan mereka tergantung dari ayat-ayat yang mereka baca, dan sebaliknya ada yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan, ada yang Allah hinakan. Ya. Dalam hadis yang lain, waqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hujjatun laka, yang dapat menolongmu sebagai hujjah nantinya pada hari kiamat, au hujjatun 'alaika, atau justru datang menghujatmu. Ya. Apa yang dia baca tidak memberikan pengaruh, padahal orang-orang yang membaca Al-Quran hendaknya pengaruh dari bacaannya dapat membekas dalam hatinya, mempengaruhi tingkah lakunya dalam kesehariannya, bahwa orang mengetahui dia adalah orang yang membaca dan mentadabburi Al-Quran, mengambil manfaat, mengambil nasihat dari Al-Quranul Karim. Iya. Fahuwa hujjatun lak, maka Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi, ya, pembela kita nantinya pada hari kiamat. Wa yazidu fi imanika in amilta bihi, dan akan menambah keimananmu kalau kamu mengamalkannya. Wa hujjatun alaika, bisa menjadi hujjah alaika, justru menjadi, ya, penghujat bagimu. Wa yanqus imanuka in farratta bihi wa ahmalta hududahu, apabila, ya, Al-Quran itu kemudian engkau lalai darinya, engkau membiarkan hukum-hukumnya, tidak mengamalkan hukum-hukumnya, ini bisa mengurangi keimanan seseorang. Tidak lagi, ya, mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga dia lalai dari mengamalkan isi Al-Quran dan juga batasan-batasan yang disebutkan dalam Al-Quran yang tidak boleh dia langgar. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk kita pahami bersama dari perkataan-perkataan para ulama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, bahwa ketika kita berusaha untuk mentadabburi dan meresapi kandungan Al-Quranul Karim, maka niscaya akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merubah sikap kita, akan mengingatkan apa yang sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim, yang dengannya bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring bertambah kebahagiaan di dalam hatinya ketika dia interaksi dengan Al-Quranul Karim, kalamullah Azza wa Jal, bukan makhluk. Maka dengan keyakinan dalam hati seseorang bahwa inilah kalamullah yang harus kita agungkan, inilah kitab yang memberi petunjuk bagi setiap manusia yang ingin mengambil manfaat yang begitu banyak dalam Al-Quranul Karim, memahaminya, mengobati jiwanya, bermunajat dengan Al-Quranul Karim dari apa yang dibaca dari doanya para nabi.
ini juga kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika kita berusaha untuk interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bahwa dari sabda Nabi yang disampaikan bahwasanya ya, apa yang kita inginkan dari Al-Qur'an berupa petunjuk, maka kita niatkan ketika membacanya, ketika kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an itu, kita ingin mendapatkan ya tambahan keimanan. Kita ingin mendapatkan petunjuk yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan kita dari gangguan-gangguan syaitan, dari kerasnya hati kita ini. Dan itu kembali kepada sikap kita di dalam mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Seberapa waktu yang kita luangkan untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga kita merasakan manfaat yang begitu banyak. Dan dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan, bahwa orang-orang yang belum mendapatkan kekhusyuan ketika dia membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan teguran dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman, sampai para sahabat mengatakan setelah 4 tahun masuk Islamnya mereka, beberapa tahun masuk Islamnya mereka, kemudian mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Belumkah tiba masanya untuk hati mereka itu khusyuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir. Dan apa yang Allah turunkan berupa kalamnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, dari kebenaran yang ada yang disampaikan kepada mereka, apakah mereka tetap enggan mengikutinya, sehingga mereka menjadi ya persis dengan orang-orang terdahulu yang mereka tidak mau mengikuti petunjuk ya Rasul yang diutus kepada mereka dan juga kitab yang diturunkan kepada mereka. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah ya sikap mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab terdahulu. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Apa yang terjadi pada mereka? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidaklah kemudian berlalu masa yang panjang yang mereka lalui, melainkan bertambah keras hati mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini musibah bagi kita, begitu banyaknya hal-hal yang bisa memalingkan kita dari kekhusyuan. Dan ini adalah merupakan nikmat yang pertama kali dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lagi melihat orang-orang itu dapat khusyuk ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah lagi adalah orang yang mentertawakan ya ayat-ayat suci Al-Qur'an ketika dibacakan, orang yang memperolok-olok ya, atau orang-orang yang mensalah tafsirkan apa yang dimaksudkan ya dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, karena merajalelanya kejahilan, kebodohan di tengah-tengah umat ini. Ya, maka solusinya adalah kita kembalikan kepada pemahaman yang benar, kepada tafsirnya para ulama salaf ketika kita memahami isi kandungan Al-Qur'an. Ya, apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Apa yang dimaksudkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas terhadap radhiyallahu anhuma terhadap ayat ini. Ya, karena mereka adalah orang yang hidup ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mengambil tunggangannya, kendaraannya, ya, digunakan untuk mencari sahabat yang tahu ketika ayat itu turun, sedangkan dia tidak mengetahui maknanya. Subhanallah. Dan mereka sangat berhati-hati ketika ya berbicara tentang Al-Quran, sedangkan mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, berbeda dengan di zaman kita ini, ya, orang begitu berani untuk ya memberikan catatan penafsiran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tentang sifat-sifat, ya, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita berhati-hati. Ya, karena dengan Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum dan merendahkan, menghinakan kaum yang lainnya. Ya. Qala Qatadah rahimahullah, lam yujalis hadzal Qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin au nuqsanin. Dan tidaklah orang yang ya duduk ya bersama dengan Al-Qur'an ini kecuali dalam kondisi dua hal. Kalaulah tidak bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya maka akan berkurang ya keimanannya. Nah, dengan dia ketika membaca Al-Qur'an berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, niatul ihtida, niat dia mendapatkan petunjuk, niat dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan tambahan ilmu dan nasihat-nasihat yang ya berharga dari Al-Qur'an, sehingga dia selalu berusaha untuk meluangkan waktunya ya mendapatkan Al-Qur'anul Karim. Dimanapun dia berada, dia berusaha untuk membaca selonggar waktu yang dia miliki, yang selalu dia niatkan. Memang ya itu bagian dari kebersihan hati seseorang, sehingga sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Kalaulah hati seseorang itu, hati kami ini bersih, ya maka niscaya tidak pernah merasa kenyang atau tidak pernah merasa ya ingin berhenti dari membaca Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Salah satu potret bagaimana para salaf ketika ya mereka itu interaksi dengan Al-Qur'an. Bahkan ketika meninggalnya beliau, sahabat Utsman radhiyallahu anhu ketika beliau dibunuh, beliau dalam keadaan membaca Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita perhatikan bersama, ya, terutama wasilah, apa yang merupakan tempat ilmu yang ada dalam hati kita ini, tempat ya ilmu, tempat Al-Qur'an, ya. Maka kita berusaha saling menasihati agar membersihkan, agar mudah Al-Qur'an ini masuk ke dalam hati kita, ya, kemudian memberikan pengaruh dalam tingkah laku kita, karena tentunya apa yang kita pelajari dari Al-Qur'an itu tentu akan memberikan kebaikan, pengaruh yang sangat dahsyat dari ya Al-Qur'an tersebut. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat dari praktek dalam keseharian, terutama masalah akhlak. Ya, ketika seseorang itu mengambil manfaat dari pemahaman yang benar, dari pemahaman akidah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, dari dalil-dalil yang terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu akan berpengaruh kepada akhlaknya, muamalahnya. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlaknya Nabi adalah ya akhlak Al-Qur'anul Karim. Apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dari akhlak-akhlak yang mulia, dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kaidah, ya, kita dapatkan ilmu yang begitu banyak, sekalipun itu adalah
potongan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang singkat, tapi itu adalah merupakan kaidah bagaimana kita bisa bermuamalah yang baik kepada umat manusia. Mengajarkan mereka ilmu yang bermanfaat, mengajak mereka agar memperhatikan sesuatu yang bermanfaat berupa Al-Quran dan tadabbur terhadap Al-Quran dan tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita ambil contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang merintahkan kita memaafkan, khudhil afwa, diperintahkan kita untuk memaafkan orang. Dari sini para ulama mengambil manfaat sebuah kaidah yang begitu luas cakupannya terhadap masalah-masalah akhlak, masalah muamalah. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum fikih, hukum-hukum ibadah yang begitu banyak yang bisa kita ambil dalam ketika kita berhasil untuk mentadabburi Al-Quran ini, ketika kita dimudahkan mendapatkan hasil yang baik dalam pengkajian kita dengan pemahaman-pemahaman yang lurus di tengah banyaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka sekali lagi tadabbur yang dimaksudkan yang akan mendatangkan manfaat bagi kita, yang meninggikan derajat kita adalah orang-orang yang menempuh pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar dengan penafsiran para ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang lurus pemahaman mereka, yang mereka ambil dari pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an. Dan sebaliknya orang yang bertentangan dengan pemahaman salaf dalam masalah yang sangat penting ini, maka hendaknya mereka mengambil tempatnya di tempat yang paling hina, karena mereka berani untuk menafsirkan Al-Quran, mentadabburinya dengan akal mereka, dengan logika mereka, maka hendaknya mereka mengambil tempatnya dalam api neraka. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih yang dimaksudkan dengan wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai hujjah apabila engkau mengikuti maksud daripada yang benar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan menjadi hujjatun 'alaika. Ada hujjatun laka wa hujjatun 'alaika, menjadi penghujat apabila kita ternyata berani untuk menafsirkan dan memahami Al-Quran itu dengan logika kita, dengan hawa nafsu kita. Maka hendaknya kita berhati-hati agar niat kita ketika membaca dan mentadabburi Al-Quran itu agar kita mendapatkan tambahan petunjuk, mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam beramal saleh dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam beribadah kepadanya, dan selalu meminta petunjuk agar di atas agama yang benar, di atas pemahaman yang benar. Dan kita merasa khawatir kalau kemudian Allah mencabut pemahaman kita yang benar ini, dikarenakan jauhnya kita dari niat yang lurus di dalam memahami Islam ini, mengkaji syariatnya yang sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pembacaan yang singkat ini, yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita juga berusaha untuk terus memohon doa kepada Allah agar Allah jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, kita juga membiasakan terus tidak mengenal usia kita, di mana kita dituntut untuk betul-betul bisa membaca dengan baik dan juga memahami tafsirnya, memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kita bacakan dari kitab Risalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.